yang punya orang luar. Kelihatannya kita udah merdeka nih. Tapi sebenarnya usaha-usaha itu yang punya orang luar semua. Makanya ini salah satu upaya guru saya Ustadz Mansur ngajak ini, ayo kita sama-sama beli BRI Syariah. Karena BRI Syariah sekarang ini udah dinego sama orang luar. Takutnya sebentar lagi dibeli orang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita ngomong tentang BRI Syariah yang digagas Yusuf Mansur. Tapi memang ya ini ada kaitannya dengan judi gitu ya, karena ya mungkin antara judi dan Yusuf Mansur ini sedari dulu ini selalu sepakat untuk menjalankan bersama-sama walaupun diketuai sama Yusuf Mansur. Contoh misalkan ya, ini bukan tuduhan, ini cuma cerita dari channel yang mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur meminta bertemu dengan, pada saat itu Syakir Naik ya, dengan judi bersama dengan Yusuf Mansur itu pingin bertemu lah gitu intinya. Dan dia minta untuk diberi waktu untuk ya intinya mau penggalangan dana sedekah gitu ya, yang nantinya ya nanti kegiatannya ditanggung sama Yusuf Mansur. Oke teman-teman, itu adalah salah satu contohnya aja ya. Nah, dengan kaitannya BRI itu, jadi setiap hal yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, judi ini selalu mengiyakan. Kenapa? Ya karena memang mungkin bosnya Yusuf Mansur atau mungkin ya sumber uangnya Yusuf Mansur gitu ya. Tapi kita sekarang ngebahas BRI Syariah ya teman-teman. Semua yang tadi saya katakan itu semuanya serba mungkin. Jadi sebuah hal yang wajib kita pertanyakan sebenarnya. Nah, karena ini kita bicara BRI Syariah, ini kita akan melihat sebuah bukan kasus sebenarnya, lebih pada mungkin ini sebuah semacam pertanyaan dari seseorang yang mempertanyakan hak dia gitu ya. Nah, tapi kita akan melihat dulu dari sisi medianya. Di sini ada berita teman-teman. Ada berita dari Kontan ya. Yusuf Mansur beberkan penipuan miliaran rupiah atas nama dirinya beli BRIS. Jadi Bank Rakyat Indonesia Syariah. Kontan.co.id ini dikutip, ini dirilis ya hari Kamis 14 Januari 2021. Nah, kita lihat ya, lewat Instagram pribadinya Yusuf Mansur membeberkan dugaan penipuan yang mengatasnamakan dirinya kepada para investor. Merujuk penjelasan Yusuf Mansur di media sosialnya, modus penipuan yang dilakukan mengatasnamakan dirinya adalah pembelian saham PT BRI Syariah Tbk, mengunggah screenshot atau tangkapan layar grup WhatsApp dengan nama grup BRI Syariah. Orang yang mengatasnamakan Yusuf Mansur BR berdiskusi dengan para investor, kemudian jadi korban atas pembelian syariah. Dalam grup tersebut, orang yang mengatasnamakan Yusuf Mansur ini menjelaskan panjang lebar para anggota grupnya. Intinya adalah dana pembagian usaha PHU laba profit tak bisa dilakukan dan dibukukan oleh OJK. Alasan pembagian profit di atas 20% tersebut melebihi batas maksimal pembagian profit yang harus diterima investor. Orang yang mengaku bernama Yusuf Mansur BR ini juga menjelaskan sempat beradu argumen dengan atas larangan transfer pembagian PHU. Poinnya, ia tidak bisa membagikan profit atas investasi yang dititipkan ke dirinya. Belakangan ia juga menyebut jika pembagian profit diberikan kepentingan umat. Yusuf Mansur dalam penjelasan resmi di Instagram pribadinya menegaskan bahwa ia tak pernah menjaring investor untuk membeli saham BRIS. Untuk membeli saham BRI atau saham lainnya tak bisa melalui dirinya, melainkan harus melalui sekuritas. Ini jelas penipuan, saya nggak ada begini-begini. Beli saham BRI bukannya BRIS, bukan saya lewat sekuritas, mana ada lewat saya, mana ada buat beli saham juga transfer ke saya juga tulis Yusuf Mansur dalam Instagram. Kepada para korban, Yusuf Mansur meminta agar para korban melaporkan penipuan ini agar semuanya menjadi terbuka dan mana ada bagi hasil BRIS dengan
mekanisme kayak gitu, ngeri amat. Ini saya dengar korban udah 2,5 miliar, ujar Yusuf Mansur. Nah, karena nanti videonya takut terlalu panjang, jadi kita langsung lihat videonya. Ini kaitannya dengan Yusuf Mansur menggalang dana. Dia kan bilang mana ada lewat saya, tapi nanti kita bahas ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Ayo kita sama-sama maju bareng. Kelihatannya nih kita nih kan usaha-usaha kuliner ini kan banyak di mana-mana. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di mal-mal itu banyak kuliner-kuliner yang punya itu bukan lokal. Ya. Yang punya orang luar. Kelihatannya kita udah merdeka nih. Tapi sebenarnya usaha-usaha itu yang punya orang luar semua. Makanya ini salah satu upaya guru saya Ustadz Yusuf Mansur ngajakin nih ayo kita sama-sama beli BRI Syariah. Karena BRI Syariah sekarang ini udah dinego sama orang luar. Takutnya sebentar lagi dibeli orang luar. Bank-bank syariah semua udah hampir semuanya dibeli orang luar. Nah saya mikir kita nih katanya udah merdeka gitu loh. Tapi kelihatannya nih masih belum sebenarnya nih. Okay. Jadi ayo kita maju bareng-bareng. Bisanya kan kita marah-marah doang. Oh, apa sih ini dijual-jualin? Bukan dijual-jualin, lu ditawarin nggak mau. Iya benar Ustaz. Iya. Hah? Apa ini udah ditawarin keluar Ustaz? Sudah. Oh aduh. Udah public expose, saya stop. Bang. Di tengah, saya motong tengah, tolong kasih kami alokasi buat masyarakat. Karena nggak lucu nih, BRI Syariah dibeli sama Singapura. Lucu nggak? Iya. Nggak lucu dong. Jadi apa kalau dibeli sama Singapura? BRSS, Bank Rakyat Singapura Syariah. Kalau dibeli sama Malaysia jadi apa? Iya. BRMS. Makanya Bank perlu Rakyat kita Malaysia Syariah. Perlu kita buktikan. Kebersamaan kita. Insyaallah. Gotong royong kita. Iya, gotong royong kita. Tuh udah dihimbau tuh sama Coach Indra, seluruh masyarakat pencinta bola. Iya. Boleh juga nih ya. Iya loh, bener loh. Iya. Coba tadi tuh yang ikut udah 1.100. 100 tadi tuh. 100. Oke, enggak seleksi. Wah, seleksi tuh betul. Dan nih store bukan ke saya kok. Kalau emang pada curiga ke saya, bukan ke saya store-nya. Iya. Ke BRI Syariah langsung gitu insya Allah. Terus kelebihannya apa? Satu kelebihannya kita jadi yang punya bank. Yang kedua, kalau dengar nama BRI Syariah kan masa iya sih orang dia bank negara kan? Hah? Ya. BUMN kan, induknya kan BRI. Masa iya sih gitu. Dan kinerja kan terus naik dia, nggak ada cerita mundurnya. Ya. Yang ketiga, membangun pride and proud. Udah 15 bank yang dibeli sama asing. Ya. Masa ini jadi bank yang ke-16? Semakin banyak orang yang memiliki bank itu Ustaz, tentu perputaran duit juga semakin banyak tuh Ustaz. Benar nggak tuh Ustaz? Benar. Nah, tapi kalau hanya 3 orang yang punya, ya kan? Nah, merasa memiliki kan cuma 3 orang. Saya ditarget nih 500 miliar. Ya dari 1,5 saya ditarget 500 miliar. Saya pernah ngomong, nggak usah ditarget 500 miliar, udah semua 1,5 triliun. Apa kata teman-teman di sana? Buktiin lu deh tata, gitu. Ya udah, aneh minta kerahiman teman-teman dah yang pada punya duit di bank masing-masing, tarik dulu lah, pindahin dulu lah. Untuk menyelamatkan BRI Syariah. Gitu supaya jangan jadi milik orang lain. Gitu. Ya, kita sendiri. Jadi tinggal masuk ke Android. Ya, saya tidak menyiapkan. Kami tidak menyiapkan nomor ini, Coach. Ya. Mana nih nomor yang bisa dihubungin? Enggak. Ya. Supaya enggak 2-3 kali kerja. Ya kan, kalau kita kasih ini nomor SMS ya, nomor WA, tolong hubungin kemari. Ntar nggak pinter-pinter umat. Udah sih lagi udah biasa download juga kan. Ya. Udahlah, masuk aja ke Android Play Store. Ustaz saya pakainya iPhone. Lah satu keluarga masa iya nggak ada yang punya kan? Pinjem wae dulu, pakai dia aja dulu. Ya. Karena bukan berdasarkan akun Android bos. Bukan berdasarkan akun dari nomor handphonenya. Insya Allah. Lagi kalau satu keluarga mah masa nggak bisa dipercaya kan? Ya. Nah, habis masuk isi. Sekali lagi saya bilang nanti dapat SMS reply atau email. Bisa cek 2, email atau SMS. Nah di situ isinya adalah instruksi transfernya kemana, nomor VE-nya berapa.
Nah nomor VIA ini unik, masing-masing orang beda. Beda kok. Ya 200.000 buat simpanan pokoknya, 1 juta buat kemudian beli sahamnya. Ustadz, saya Senin masukin, ternyata Selasa saya mau narik, bebas. Bebas, makanya saya bilang ini sama aja kayak nabung. Kayak nabung, tapi banknya sekarang punya sendiri gitu. Iya. Bantuin saya, bantuin Coach Indra, bantuin kami kalau udah dapet ini kan dulu muamalat, tapi kan muamalat dengan 1-2 hal kita belum jadi. Satu, dia TBK tapi ada kendala masalah listed atau apa gitu, jadi kita nggak boleh ngumumin. Lah kalau saya ngumpulin duit nggak boleh diumumin, bagaimana caranya? Ayo kumpulin. Orang nanya, buat apa ya, Tat? Nah, saya nggak boleh tuh ngomongin untuk beli bank tersebut. Tapi kalau BRI Syariah boleh, karena emang mereka udah nawarin. Yang kedua, dulu kan kita pakai reksadana murni tuh. Nah ternyata reksadana murni ya masih belum bisa melayani recehan kayak begini. Jadi kembalilah kita pakai koperasi. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, di awal dia mengatakan ya bukan ke saya, iya, tapi dia mengatakan transfernya lewat ke Kopindo, Koperasi Indonesia Berjamaah milik Yusuf Mansur, dan pengelolanya itu ya dikuasai sama Yusuf Mansur gitu ya teman-teman. Jadi jelas ya pada saat itu ya intinya ya ke Yusuf Mansur. Nah dalam beberapa video yang saya bahas sebelumnya, bahwasanya Kopindo itu cuma sebagai satu entitas yang mengumpulkan dana umat yang nantinya akan diserahkan kepada Python Asset Management untuk mengelola uang tersebut, karena nggak bisa uang cuma 1 juta atau misalkan 100.000 itu langsung ke sekuritas gitu tanpa melalui koperasi. Makanya pakai koperasi jasa keuangan ya. Jadi intinya adalah semuanya ya dikumpulkan oleh Yusuf Mansur gitu ya melalui koperasinya, dan kemudian dikelola oleh Python Asset Management, dan kemudian ya nggak tahu saya ya, tapi yang jelas saya punya data soal pembeliannya itu. Nah karena kita nggak sedang ngebahas tentang data, kita ini ngebahas tentang nggak ngebahas tentang data pembeliannya, karena kita membahas tentang kasusnya ya teman-teman. Jadi di sini ada kebetulan itu ada yang ngechat ya ke salah satu teman saya. Sepengetahuan saya tiba-tiba ikut nanam saham BRIS 50 juta karena promo dari UYM, juga terus dicek tinggal 30 juta, belum yang program umroh Merdeka yang menguap begitu saja. Ketika tanya ke CS manajemen jawabnya muter-muter. Pattern ini kelihatannya kalem banget, tapi kalau ditelusuri lebih ngeri loh. Mainnya cantik begitu, mau scam mereka sudah menyiapkan program lain dengan merubah marplan. Contohnya pada waktu pergantian dari Pattern ke Training.net. Pas awalnya yang digembur-gemburkan adalah promo expander, tapi tetap pakainya nama Pattern. Selang beberapa bulan akhirnya deklarasi Training.net. Saat itu saya sudah debat dengan CEO-nya Pak Heri Prabowo dengan promo expander yang terlihat ada gitu ya teman-teman. Jadi sepenggal cerita ini sebenarnya, jadi pada saat dia ikut di program Python gitu ya kan, Python itu ada program semacam paket-paket itu ya, ada paket basic dan lain-lain gitu. Tiba-tiba misalkan kayak promo Merdeka, kayak umroh basic ini uangnya tiba-tiba ditarik ke sana gitu ya. Saya nggak tahu sebenarnya kebenarannya seperti apa, cuma ini yang ada di saya aja. Nah teman-teman, kalau kita melihat case-nya gitu kas dari investasi ini yang dikatakan Yusuf Mansur, katanya dia mau 500 miliar, sebenarnya nilainya nggak segitu gitu. Dia nggak mampu mengumpulkan uang segitu itu pada saat itu, karena walaupun pada saat itu yang ikut banyak ya teman-teman, yang ikut banyak, mungkin banyak sekali gitu yang ikut, cuma nilainya nggak segitu pada saat transaksi melalui intinya transaksi saham tersebut nggak sampai segitu. Nah nanti saya punya nilainya dan saya akan jelaskan, karena ini ada rangkaian dengan koperasi ya teman-teman, jadi saya harus menjelaskan dengan koperasinya. Nah dari kasus ini saya nggak melihat tentang dari masalah perorangannya, tapi kita lihat kaitannya dengan judi gitu ya. Jadi
kita pernah melihat ketika waktu itu Jody bertemu dengan Hotman Paris, dengan Yusuf Mansur bareng-bareng ketemu dengan pengacaranya patungan usaha kalau nggak salah waktu itu ya. Dia mengatakan ya Yusuf Mansur ya pokoknya ya top gitulah, top market, intinya pokoknya selalu mendukung Yusuf Mansur. Dan setiap di pertemuan kayak gitu nggak pernah menjelaskan Yusuf Mansur itu sebagai owner dari warung steak gitu ya teman-teman. Dipanggil untuk seminar apa yang muncul ya Jody sendiri gitu tanpa menjelaskan kedudukan Yusuf Mansur itu sebagai apa, karena dia selalu cerita ya guru saya Yusuf Mansur kayak gitu ya, ibaratnya ceritanya kayak gitu. Nah kenapa nggak diungkapkan kayak gitu? Sebenarnya menurut saya ini diset dari awal agar orang tidak tahu, agar orang tidak ngeh gitu bahwasanya pemilik warung steak ini ya Yusuf Mansur juga gitu ya, bukan cuma Jody. Nah cuma Jody didepankan agar ada jurang pemisah gitu, ada jurang pemisah antara kepemilikan perusahaan dengan bagaimana cara Yusuf Mansur mencari sedekah kayak gitu. Jadi kita cuma bertanya aja sebenarnya sederhananya, kenapa Jody nggak pernah menyebutkan Yusuf Mansur di setiap misalnya kayak undang-undang kayak gitu. Kita kan curiga gitu ya. Terus kita sudah tahu pasti Yusuf Mansur, karena dengan data yang kita punya ini Yusuf Mansur adalah bagian dari warung steak dan bahkan punya saham lebih banyak daripada Jody. Jadi otomatis Yusuf Mansur itu lebih tinggi kedudukannya dari Jody gitu ya, walaupun ya nggak bisa kayak gitu karena Jody yang menjalankan gitu ya. Nah cuma aneh aja gitu, kenapa pengakuan itu baru muncul itu ketika pada saat pandemi itu kan Yusuf Mansur masih membuka cabang-cabang dan orang bertanya, katanya berkurang omsetnya penghasilannya berkurang, tapi malah membuka cabang dan cabangnya malah besar-besar gitu ya. Kan orang bertanya-tanya, itu aja sih. Pada saat itu kita belum bahas dan banyak orang belum tahu Yusuf Mansur ya seperti itu, walaupun di tahun-tahun politik Yusuf Mansur sempat dihina banyak orang gitu soal dia pura-pura menangis apa kayak gitulah intinya teman-teman. Tapi terlepas dari itu, kita ya bertanya-tanya kalau misalkan Yusuf Mansur mau dikonfrontir dengan kita, misalkan ya dikonfrontir dengan kita, bisa menjelaskan dengan elok gitu ya, dengan menjabarkan semua uang sumbernya dari mana dijelaskan dengan baik, nggak cerita lagi uang anak saya itu jualan makeup itu bisa miliaran, itu kan baru ya jualannya, bukan dari dulu gitu ya. Terus uang Yusuf Mansur yang dulu itu dapatnya dari mana gitu, pertanyaannya kan kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kita ini ya bertanya sebenarnya kepada Yusuf Mansur ini, kalau bisa mendeklar bisnis dia dengan baik, terus dia bisa menjabarkan dengan baik, kita itu mengapresiasi. Tapi kalau tidak ya kita terus bertanya, kok sistemnya kayak gitu, sistemnya kok kayak ditutup-tutupin gitu, seolah-olah ya Jody ini bermain sendiri, Yusuf Mansur bermain sendiri gitu, seolah-olah kayak gitu. Dan kita jarang sekali melihat Yusuf Mansur menceritakan bahwasanya ya saya punya warung steak gitu. Bahkan kalau dia cerita yang di akhir-akhir pandemi itu ya, sebenarnya di pandemi itu dia cerita dia itu di bawah rumput gitu, di bawah yang paling bawah kayak gitu ceritanya. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Dari sini teman-teman, nanti kita bahas lagi tentang kaitannya dengan Jody sih. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.